Baik, pidato akan saya mulai dalam satu, dua, tiga. Sebuah negara dalam perannya sebagai pelindung dan penjalan kepastian ekonomi bagi rakyatnya harus mampu memberikan sebuah kepastian ekonomi, baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi rakyatnya, sehingga nantinya mampu diciptakan sebuah kestabilan ekonomi dalam sistem ekonomi yang ideal. Bank sentral hadir dalam upaya untuk menjamin perlindungan ekonomi dan penjalanan kepastian ekonomi bagi rakyat melalui fungsi dan wewenangnya sebagai pengatur kebijakan moneter. Kemudian perlu disadari oleh teman-teman semua bahwa penjalanan fungsi ekonomi ini penting adanya karena bank sentral mengandung makna untuk menjamin perekonomian rakyat. Selanjutnya, bank sentral juga mempunyai wewenang khusus untuk membentuk sistem ekonomi, baik itu nantinya mengenai peredaran mata uang maupun suku bank yang memang berlaku di Indonesia. Kemudian bank sentral juga mampu memberikan pertimbangan terhadap APBN sebuah negara sehingga nantinya akan ada perencanaan atau perancangan yang khusus. Dalam status quo ini, pemerintah bisa melakukan pengeluaran sebesar-besarnya. Artinya tidak ada batasan dalam pemerintah melakukan hal tersebut. Kemudian dengan adanya wacana bahwa akan diadakannya sebuah pembatasan untuk pengeluaran pemerintah, maka dari itu kami sebagai tim pembuka karya sangat setuju dengan adanya hal tersebut. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya bank sentral mampu menganalisa baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga nantinya akan diadakannya efisiensi serta selektif dalam pengeluaran pemerintah. Nantinya akan terbagi-bagi begitu. Apa yang memang diperlukan oleh pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar ego sentris dari pemerintah semata. Kemudian kita masuk ke dalam argumentasi saya, kenapa bank sentral harus bisa membatasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama, dengan adanya pembatasan pengeluaran pemerintah, bank sentral mampu mempertimbangkan bagaimana efektivitas dalam suatu proyek, bagaimana efisiensi dalam suatu proyek, sehingga nantinya penjalanan suatu proyek itu akan efisien, efektif, dan hasilnya akan menimbulkan benefit. Sebagai contoh, dewasa ini banyak proyek-proyek mangkrak karena memang tidak ada pembatasan dalam pengeluaran pemerintah. Artinya tidak ada studi kelayakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga pemerintah dengan gampangnya mengeluarkan anggaran yang cuma-cuma, sehingga nantinya tidak ada batasan tersebut yang memang artinya nanti pemerintah tersebut akan selektif dalam pemilihan proyek tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembatasan pengeluaran pemerintah ini, maka pajak yang ditarik dan yang akan digunakan oleh pemerintah akan berjalan dengan efisien. Setidaknya pemerintah mampu mengkalkulasi mana skala prioritas yang akan diambil oleh pemerintah. Dengan adanya pembatasan dalam pengeluaran pemerintah ini, pemerintah mampu menjalani skala prioritas. Artinya nantinya pemerintah mampu menganalisis mana kebutuhan yang paling penting, mana kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat, mana kebutuhan yang memang nantinya pemerintah bisa mendapatkan benefit yang lebih besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan demikian nantinya akan tercipta efisiensi pajak rakyat tidak terlalu terbebani, dan benefitnya akan dirasakan langsung oleh rakyat tersebut. Dan yang ketiga, perlu disadari oleh teman-teman semua, dengan adanya pembatasan pengeluaran pemerintah, maka saving yang akan diambil oleh pemerintah juga akan lebih baik. Artinya ketika adanya pembatasan ini, tentu saja bank sentral telah memikirkan bagaimana langkah ke depannya, apa yang akan dilakukan. Seperti halnya kita gitu dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melakukan pembatasan pengeluaran, berarti kan ada sebuah gap yang memang harus saving, yang biasanya sehari keluar 10.000 dengan dijatah dikurang menjadi 8.000 per hari, kan ada 2.000 yang bisa di saving. Nah, seperti itulah analogi kita dalam pemerintahan ini. Ketika memang ada pembatasan khusus dari bank sentral dengan pertimbangan sebagai saving, artinya pemerintah nanti akan ada keuangan darurat pemerintah yang memang menjadi cadangan bagi pemerintah di masa yang akan datang, baik itu dalam keadaan darurat maupun non darurat, sehingga nantinya akan dicapai sebuah kemakmuran ekonomi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian dengan adanya pembatasan pengeluaran dari pemerintah ini, pemerintah tidak hanya mampu untuk menjalankan proyek berdasarkan ego, tetapi mampu menjalankan proyek berdasarkan dengan skala prioritas tadi, mampu menjalankan saving, mampu menjalankan benefit yang lebih baik bagi rakyatnya, sehingga nantinya akan diperoleh ekonomi yang stabil dan merata bagi seluruh Indonesia. Kemudian lebih daripada itu, teman-teman semua, para dewan juri yang terhormat, perlu disadari bahwa dengan adanya pembatasan
dengan pengeluaran pemerintah ini, maka pemerintah akan berpikir lebih panjang lagi, pemerintah akan berpikir lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih merinci, sehingga nantinya akan didapatkan sebuah proyek yang memang bisa menghasilkan benefit yang lebih besar untuk kedepannya. Kemudian untuk selanjutnya, dengan adanya saving atau pembatasan dari bank sentral ini, diharapkan bank sentral mampu memberikan analisis kebijakan yang lebih baik. Artinya pemerintah juga harus secara sadar dan secara nalar melihat bahwa rasionalisasi dari bank sentral sendiri, bagaimana nantinya pemerintah, apa yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari bank sentral, apa proyek yang akan diambil, dan bagaimana nantinya ke depannya pemerintah bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian, terima kasih, bangga menjadi tim pembuka.